Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom semuanya. Kami sungguh bersuka cita kita kembali bersekutu dalam program Mujizat Zaman Now. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini menyertai langkah dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran, kita mau meninggikan, kita mau memuji dan menyembah nama Dia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, memberkati setiap langkah kami Tuhan, sehingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir ke dalam setiap kami, dalam setiap kami yang menonton ataupun kami yang hadir dalam mujizat zaman now ini Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Beserta kami malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku puji nama-Mu, ya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan April dan kita tahu bersama bahwa bulan April adalah bulan yang penuh dengan kemenangan. Kenapa? Karena di bulan inilah kita merayakan beberapa perayaan hari-hari penting di dalam kekristenan. Apakah itu Jumat Agung, apakah itu Paskah, dan sebagainya. Nah, biasanya gereja-gereja akan mengadakan pertemuan, makan bersama, bahkan mungkin ada yang retret gitu ya, untuk benar-benar merayakan kemenangan yang sudah Yesus anugerahkan bagi kita. Nah, sesudah dengan kasih Tuhan, saya akan sampai kepada penjabaran tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, di mana pada hari ini saya sampai kepada perkataan Yesus yang ke-6, yaitu aku haus. Dan mari kita baca bersama-sama ayat ini dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. Saudara, aku haus ini yang pertama merupakan penggenapan dari nubuat perjanjian lama tentang hamba Tuhan, hamba Allah, atau tentang Mesias. Dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 16 dikatakan, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi perhatikan deskripsi dari hamba Allah dalam Mazmur pasal 22 itu. Lidahku, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Yang kedua Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-22 mengenai hamba Tuhan, Mazmur 69 ayat ke-22 dikatakan begini. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Anggur asam. Saudara, ini adalah deskripsi dari hamba Allah atau Mesias di dalam perjanjian lama. Secara khusus ini adalah tulisan Raja Daud.
Di mana Raja Daud, kita harus tahu dia adalah dianggap sebagai Mesias di dalam perjanjian lama oleh orang Yahudi. Dia dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itulah sebabnya pada waktu dia mengalahkan Goliat, mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Karena mereka tahu persis ini bukan orang biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Goliat juga bukan orang biasa. Dia adalah keturunan Nefilim dari Kejadian pasal ke-6. Dan generasi-generasi itu terus berlanjut, para raksasa itu terus berlanjut. Dan kenapa kekalahan Goliat itu sangat penting? Karena itu artinya ini adalah generasi terakhir dari Nefilim, para raksasa. Artinya ketika Daud mengalahkan Goliat, maka berakhir sudah garis keturunan Nefilim itu. Maka saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya waktu orang Yahudi menyaksikan itu, mereka langsung mengklaim ini bukan peristiwa biasa dan ini bukan orang biasa. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mereka melihat dia sebagai Mesias. Itulah sebabnya nyanyian-nyanyian ini merupakan gambaran dari hamba Allah yang sesungguhnya, di mana yang dialami Daud itulah hanya gambaran atau tipologi dari peristiwa yang sesungguhnya. Saudara, nubuatan ini harus digenapi. Segala nubuatan tentang Mesias di dalam perjanjian lama harus digenapi. Jadi poin pertama dari perkataan Yesus, aku haus, adalah ini, bahwa seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama harus digenapi. Katakan amin, saudara. Apakah itu yang baik-baik ataupun yang sakit-sakit? Apakah itu yang luar biasa, mukjizat-mukjizat, maupun itu penderitaan-penderitaan? Kita tidak boleh memilih-milih, kita tidak boleh berkata, saya mau yang mukjizatnya, ya, tapi penderitaannya saya tidak mau. Yesus harus mengalami nubuatan ini, supaya genaplah nubuatan. Yesus harus mengalami penderitaan ini, aku haus, supaya genaplah nubuatan dalam perjanjian lama. Dan saudara perlu tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada kurang lebih 300 nubuatan yang digenapi langsung oleh Yesus. Bapak Ibu, sekarang ketika kita masuk di dalam kehidupan orang Kristen, apa nubuatan perjanjian baru terhadap orang percaya? Nubuatan perjanjian baru terhadap orang percaya ada dalam Markus pasal yang ke-16. Engkau akan pergi ke seluruh dunia, engkau akan menjamah orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Engkau akan menginjak ular dan engkau tidak akan mati karena racun kalajengking. Engkau akan berbahasa yang baru bagimu. Itulah nubuatan dari perjanjian baru tentang orang percaya. Dan kita mengklaim itu kita akan alami, itu akan digenapi dalam hidup kita. Tetapi perjanjian baru juga ternyata memiliki nubuatan yang lain tentang orang percaya. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-5, dia berkata begini, berbahagialah engkau apabila engkau dianiaya, dicemooh karena namaku. Karena dengan demikian engkau telah menjadi anak-anak Allah di surga. Dalam Yohanes pasal 16, Yesus berkata, dalam dunia kamu akan mengalami aniaya. Tapi tenanglah, karena dunia sudah dikalahkan. Saudara, ada nubuatan tentang mukjizat, tapi ada juga nubuatan tentang penderitaan aniaya. Saudara mau yang mana? Saudara tidak bisa pilih. Sama seperti Yesus tidak bisa memilih, demikian dengan saudara tidak bisa memilih. Yesus harus mengalami kehausan itu, karena itu adalah nubuatan. Saudara juga harus mengalami tantangan itu, karena memang itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, saudara. Katakan amin, saudara. Ya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Itulah sebabnya Bapak Ibu,
Saya kepada jemaat dimanapun saya melayani, saya tidak hanya berkata persiapkan dirimu untuk mengalami mukjizat. Saya juga selalu berkata persiapkan dirimu untuk melewati penderitaan. Saya selalu mengimbangi itu dalam diri orang percaya. Karena banyak orang Kristen tidak siap ketika melewati salib mereka. Bapak Ibu, kita harus siap melewati, memikul salib kita. Katakan amin saudara. Tahun 2000 saya mulai melayani 2016. Sebenarnya pelayanan secara musik, worship leader itu dari 2010 saya sudah jalani. Tapi benar-benar diundang khotbah kemana-mana itu 2016 setelah selesai saya magister teologi. Apa inti khotbah saya kemanapun saya pergi? Let God be your greatest satisfaction. Biarkanlah Allah menjadi kepuasan terbesarmu. Bukan pasanganmu, bukan uangmu, dan bukan pelayananmu. Biarkan Allah menjadi pusat hidupmu. Jangan izinkan satu berhala pun ada dalam hatimu. Setiap tahun, setiap minggu itu terus saya tekankan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mungkin melihat dari surga. Anakku ini dia melayaniku dengan khotbah yang luar biasa. Sudah waktunya dia mengalami khotbahnya. Setelah kurang lebih 5 tahun saya mengkhotbahkan itu. Tahun 2020, saya harus mengalami khotbah saya. Saya berkata kepada jemaat, sekalipun engkau kehilangan tubuhmu, kesehatanmu, tapi jangan engkau kehilangan cintamu kepada Tuhan. Karena kepuasan terbesarmu bukan kesehatan, tapi hadirat Tuhan dalam hatimu. Hingga akhirnya saya sakit. Saya kehilangan kesehatan. Saya diuji Tuhan. Apakah saya bisa tetap mengasihi Dia sekalipun saya kehilangan kesehatan. Itulah sebabnya Mas Daud punya nyanyian dalam kitab Mazmur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Setelah saya mulai sembuh, saya mulai pulih, saya mulai move on, saya mulai bergerak, mulai pelayanan. Saya ketemu seorang perempuan, kami tunangan, saudara. Kami sudah merencanakan pernikahan. Tapi pada waktu saya khotbah 5 tahun pertama, saya berkata, jangan seperti Adam mencintai Hawa melebihi Tuhan. Itu dosa pertama di Taman Eden. Memberhalakan perempuan. Tuhan berkata dari surga, sudah waktunya anakku ini mengalami khotbahnya. Pertunangan itu batal. Pertunangan itu gagal. Saya mengalami khotbah saya. Kemudian saya diuji, apakah saya tetap mengasihi Tuhan sekalipun saya kehilangan tunangan saya. Setiap kali 5 tahun pertama saya khotbah, saya berkata, jangan mengasihi uang. Jangan mencintai uang. Setelah 5 tahun selesai, Tuhan berkata dari surga, seperti anakku ini harus mengalami khotbahnya. Saya ikut sebuah arisan, saudara. Saya sudah tabung berjuta-juta di sana. Gak nyampe puluhan, tapi belasan juta. Tapi bagi saya hamba Tuhan, belasan juta itu uang yang sangat besar. Jangankan belasan juta, 100.000 aja itu sangat-sangat berharga bagi saya. Uang itu hilang dibawa kabur oleh teman saya. Saya diuji, apakah saya tetap mengasihi Tuhan ketika tidak punya uang sama sekali. Ketika uang itu dibawa kabur. Saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, perkataan Yesus, aku haus, menggenapi seluruh nubuatan. Jadi klimaks dari penggenapan nubuatan Perjanjian Lama. Saya berdoa,
seluruh nubuatan perjanjian baru terjadi dalam hidup saudara. Karena dengan demikian engkau menjadi anak-anak Allah dan engkau menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Tujuan kekristenan bukan hanya menjadi bahagia. Tujuan kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Implikasi yang kedua dari perkataan Yesus, aku haus, adalah Yesus mengalami neraka itu sendiri. Dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat 19 berurutan ke bawah, ada kisah tentang orang kaya dan Lazarus di sana. Di mana waktu Lazarus meninggal, dia dibawa ke surga. Orang kaya meninggal, dia dibawa ke neraka. Lalu dari neraka, si orang kaya berseru kepada Abraham, Abraham, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencucukkan tangannya, supaya setetes air saja diteteskan ke ujung lidahku, karena aku begitu haus di sini. Haus sekali. Itulah yang dialami Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, aku haus. Dia mengalami neraka itu sendiri. Dia mengalami keterpisahan dari Bapa. Kemanusiaannya yang sempurna harus mengalami keterpisahan dari Bapa. Karena dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya. Saudara, saat ini juga sebenarnya aku haus, Bapak Ibu. Enggak. Ini hanya ilustrasi, Pak. Tapi memang beneran haus. Tadi nubuatan tadi berkata, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Saya mau Bapak Ibu mengetahui saat ini juga, saya mengalami hal yang sama. Lidah saya seperti melekat pada langit-langit mulut. Kenapa saya mengalami kekeringan kehausan seperti ini, saudara? Karena sepanjang malam tadi, saya tidak tidur. Saya tidak tidur bersama dengan istri. Karena anak kami, Kiara, mengalami sedikit kelemahan. Dia demam, pilek, dan batuk. Dia tidak bisa tidur. Otomatis Bapak Ibu, kami harus berjaga. Penggembala semisional dia bilang rasain Pak Joy. Karena penggembala sudah melewati itu ya. Saudara, saya melihat anak saya mau tidur enggak tega saudara. Dia nangis, langsung bangun lagi. Tidak tidur. Sebelum ke sini tadi saya ada pelayanan di Mangga Besar. Jadi hari ini saya 2 kali pelayanan dengan keadaan belum tidur, saudara. Itulah sebabnya langit-langit mulutku ini kering. Haus. Tapi Bapak Ibu, mungkin Tuhan sengaja menitipkan itu. Mungkin dia berkata dari surga, anakku ini harus mengalami khotbahnya. Karena tadi malam ketika setiap kali Kiara nangis, ada 1 doa saya yang saya bilang kepada Tuhan. Seperti tidak tega melihatnya seperti itu. Dan sampai ada 1 doa seperti Tuhan, sekalipun saya harus mati asalkan penderitaan Kiara berpindah kepada saya tidak apa-apa. Daripada melihat dia gak bisa tidur, dia nangis. Dia mau tidur tapi tidak bisa nangis. Saya membayangkan Bapa di surga. Melihat kita juga anak-anaknya ketika kita dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam dosa dan tekanan. Dia berkata lebih baik aku mati menggantikan mereka daripada mereka tersiksa di neraka untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Bapak Ibu, itulah perkataan Yesus. Dia mengalami neraka supaya saudara tidak mengalami neraka. Itu benar-benar neraka. Kehausan. Dan yang ketiga saudara, implikasi dari perkataan Yesus aku haus
menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Penderitaan Yesus bukan drama, bukan rekayasa, bukan teatrikal kosmologis yang hanya imajinasi tanpa realitas. Perkataan Yesus, aku haus, menunjukkan bahwa penderitaannya adalah realitas fisik yang benar-benar nyata, bukan hanya spiritual, bukan hanya metafora, tapi benar-benar literal menderita. Bapak Ibu, penderitaannya karena sepanjang malam dia tidak tidur. Sebelum dia disalibkan, dia tidak tidur karena sepanjang malam itu dia dipukul, disiksa, dan dicemooh. Dia tidak tidur, dia kehabisan darah. Itulah sebabnya di atas kayu salib, dia benar-benar haus. Dia benar-benar haus. Bapak Ibu, penderitaan Yesus, dia harus mengalami ini karena dia begitu mengasihi saudara. Katakan amin, saudara. Dia begitu mengasihi saudara. Kasihnya tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Kasihnya tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Katakan amin, saudara. Ya. Dan pada akhirnya, saudara, ketika Yesus nanti di bagian bawah, itu lambungnya ditikam. Di ayat yang ke-31 ke bawah dan 32. Lambungnya ditikam. Apa yang keluar, saudara? Darah dan air. Tapi lebih banyak air. Kenapa? Mungkin orang pada zaman itu tidak memahami itu. Tapi pada masa sekarang dalam ilmu kedokteran kita memahami. Kenapa yang keluar adalah air dan bukan darah. Ketika lambung Yesus ditikam dan yang keluar adalah air, itu menunjukkan bahwa jantungnya sudah mengkerut. Jantungnya sudah menyempit. Jantungnya sudah disfungsi dengan luar biasa. Sehingga kehilangan kekuatan untuk memompa darah. Tahukah Bapak Ibu, apa yang membuat jantung manusia bisa mengering dan mengecil? Yang bisa menyebabkan jantung manusia bisa mengering dan mengecil, penyebab secara psikologis adalah kepahitan. Ketika seseorang mengalami kepahitan, mungkin karena stres atau depresi, itu bisa membuat jantungnya semakin melemah. Makanya Bapak Ibu yang punya sakit jantung, jangan-jangan bukan karena makanan, tapi lebih karena masalah pikiran. Ada satu bapak-bapak di Nias, waktu saya pulang ke Nias, dia sakit stroke, mulutnya sudah bengkok, tangannya sudah bengkok. Dan dia juga punya penyakit jantung. Saya berkata kepadanya, apa sesuatu yang bisa kita bereskan? Dia tidak mau jujur dan bicaranya juga sudah terbata-bata. Tapi keluarganya kemudian cerita. Mereka bilang sama saya, dia tidak mampu mengampuni adiknya. Saya bilang, apa salah adiknya? Adiknya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak direstui olehnya. Karena adiknya begitu mencintai laki-laki itu, mereka kawin lari. Abang ini merasa dikhianati oleh adiknya sendiri. Dia kepahitan. Dia tidak bisa mengampuni keluarga adiknya. Sampai dia sakit stroke pun, dia belum bisa mengampuni. Bahkan dengarkan saya Bapak Ibu, sampai dia mati, dia tidak bisa mengampuni adiknya. Ironis bukan? Bapak Ibu, kepahitan dalam hati saudara, itu bisa membuat jantung saudara mengalami penyempitan. Lalu Yesus kepahitan sama siapa? Kenapa jantungnya sampai seperti itu?
Yesus mengalami kepahitan bukan karena dia kepahitan sama seseorang. Yesus mengalami kepahitan karena seluruh dosa saudara ditimpakan kepadanya. Dosa bohong saudara ditimpakan kepadanya. Dosa korupsi saudara ditimpakan kepadanya. Dosa zina saudara ditimpakan kepadanya. Dosa-dosa yang tidak diketahui orang lain ditimpakan kepadanya. Semua dosa gosip saudara ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Dan akhirnya jantungnya menyempit. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, Yesus mati. Tahukah saudara, orang yang disalib rata-rata mati 3 hari minimal, 3-7 hari. Karena penyaliban itu didesain untuk menyiksa korban secara perlahan. Makanya banyak para dokter mengatakan tidak ada eksekusi kematian yang lebih menyakitkan dibanding penyaliban. Tidak ada. Kursi listrik, itu paling berapa menit mati. Ditembak lebih enak. Lebih enak. Tuk, mati. Penyaliban, para ahli bareng mengatakan adalah eksekusi mati tersadis yang pernah ada di dalam sejarah. Dan Yesus memilih eksekusi itu. Artinya apa saudara? Dia tidak mati seperti yang lain. Dia mati karena memang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Penderitaannya luar biasa adalah bukti kasihnya kepada saudara. Dia memilih penderitaan yang paling menyakitkan supaya saudara tidak perlu melewati semua penderitaan itu. Baik dalam hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Katakan amin saudara. Jadi jika hari ini saudara mengalami kehausan, ingat Yesus sudah mengalaminya. Di balik kehausan, penderitaan Yesus di atas kayu salib sudah dipersiapkan hari Minggu, hari Paskah. Yaitu hari kebangkitan. Penyaliban bukanlah akhir dari perjalanan Yesus. Demikian dengan penderitaan saudara. Bukanlah akhir dari perjalanan saudara. Ada hari Minggu. Ada hari Paskah. Katakan amin saudara. Apapun penderitaanmu. Kalau kau haus Tuhan. Bertahun-tahun. Ingat itu bukan akhir perjalanan saudara. Ada hari Minggu. Ada hari Paskah. Nubuatan firman Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Ya. Nubuatan firman Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Dan yang kedua, ya penderitaan Yesus adalah benar-benar fisik. Ya, bukan sekedar metafisika atau metafora. Dan penderitaan Yesus mengalami neraka supaya kita tidak mengalami neraka. Kiranya firman Tuhan ini saudara menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kita dalam menjalani masa-masa yang sulit di hari-hari yang ke depan. Saya mengundang istri saya untuk menyanyikan satu lagu tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami. Damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Dan kiranya pujian, doa, dan malam hari ini menjadi berkat untuk kami di malam hari ini. Dan esok hari kami bangun dalam keadaan yang penuh sukacita untuk terus mencari Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.